Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemarin Bapak sempat menyampaikan ya, ada hal penting yang mau disampaikan. Jika Bapak berkenan, bolehkah Bapak menjelaskan lebih detail masalah yang mau kemarin dibicarakan, Pak? Oh iya, Ibu. Kemarin saya menghubungi Ibu, memang ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Gitu, Bu. Masalah apa ya, Pak ya? Biasalah, Bu, mengenai KBM, Bu. Kemarin dalam mengajar di kelas ada hal-hal yang kurang efektif gitu, Bu. Sehingga menghubungi Ibu, ingin ngobrol seperti ini, tujuannya yaitu ingin mengkondusifkan kegiatan pembelajaran di kelas. Mana kemarin pembelajaran itu anak-anak ya rame tepuguh seperti itu, Bu. Saya kemarin di kelas 6 agak sedikit ribut lah, Bu, gitu. Tidak kondusif. Jadi pengen mengkondusifkan pembelajaran di dalam kelas lah, Bu, tujuannya. Jadi harapan Bapak di obrolan kita kali ini bagaimana caranya mengkondusifkan anak-anak gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Bu, betul. Ya. Sebelumnya, apakah ada upaya yang telah Bapak lakukan sejauh ini untuk mengatasi perilaku murid yang berisik ya, Pak ya, di kelas sama rame tepuguh ya gitu? Itu pernah ada upaya tidak gitu untuk melakukan perilaku murid seperti itu? Sampai saat ini udah beberapa kali Ibu saya mencoba berupaya, berbagai formula saya tempuh, dengan salah satunya itu mengidentifikasi dulu kenapa sih anak ini rata-rata tidak kondusif. Sehingga saya kemarin mencoba untuk menginventarisir dengan cara mengidentifikasi apa sih masalahnya anak-anak tersebut selalu berisik, ada yang telat dan sebagainya. Kebanyakannya sih yang agak telat, Bu, dalam sehingga kurang kekondusifannya itu. Perantaran kurang terjadi mereka telat itu rata-rata hasil identifikasi saya kalau pagi mereka datangnya biasalah, Bu, agak kesiangan karena tidurnya kemalaman katanya. Itu beberapa identifikasi yang saya kemarin dapat terhadap beberapa anak, Bu. Sehingga ketika fokus-fokusnya ngajar, ini baru datang, akhirnya teman-temannya yang lain kan jadi dan sebagainya. Itulah yang membuat ketidakkondusifan kelas 6 waktu saya kemarin, sehingga hasil identifikasi saya ternyata anak kesiangan itu dikarenakan karena tidurnya terlalu malam dengan alasan bahwa dia harus ikut dengan orang tuanya dulu, Bu. Kemarin teh katanya ikut dagang di pasar katanya. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini gimana nih Pak? Punten be rengse. Oh Buneng, tunggu dulu Buneng, lagi praktek dulu antara Bu Sinta dengan Bu Ujang. Baik. Buneng berdiri. Di kelompok ini jadi 3 orang. Silakan Bu Sinta lanjut. Ya baik Pak. Jadi anak-anak tuh yang bikin nggak kondusifnya tuh karena mereka datang terlambat ya Pak ya? Betul Ibu. Betul. Jadi kelas jadi ricuh gitu ya, karena lagi sedang belajar tiba-tiba diganggu dengan yang telat-telat tersebut. Nah sebelumnya apakah Bapak pernah merestitusi anak-anak yang sering terlambat Pak? Hasil berdasarkan identifikasi, kemudian coba menggunakan restitusi segitiga, yaitu hasilnya Bu tadi bagaimana anak tidak bisa tepat waktu. Salah satunya anak tersebut adalah tidurnya malam. Ketika ditanya kembali kenapa harus tidur malam, kenapa harus belajar dulu dari awal, ternyata anaknya ikut kesibukan orang tuanya. Jadi hal-hal seperti itu kemarin dicoba untuk menggali
apa yang menjadi penyebabnya. Ya. Menurut Bapak, upaya Bapak yang kemarin lakukan itu efektif tidak, Pak? Kalau bisa dinilai skalanya mungkin dari 1 sampai 10, di nomor berapa, Pak, itu? Alhamdulillah progresnya meningkat, Ibu. Ada perbaikan dikarenakan kita menggunakan restitusi segitiga memang berawal dari siswa, kemudian disepakati juga oleh siswa, jadi sehingga siswanya itu secara tersendirinya menyadari, sehingga hasilnya progresnya mendekati 75%, bisa mengikuti kegiatan sesuai dengan waktunya. Begitu. Sedangkan harapan Bapak pengennya di skala berapa, Pak? Kalau saya harapannya cukup di 80%, Ibu. Cuman Ya. karena perencanaannya belum di ini baru 75%. Nah, untuk biar skalanya naik nih, Pak, jadi 80%. Kira-kira upaya apa atau alternatif apa yang bisa Bapak coba berikutnya? Baik, Ibu, terima kasih. Tentunya setelah saya mengidentifikasi anak tersebut, kemudian saya menggunakan formulasi atau yang dikenal dengan sebuah rencana. Sebuah rencana ketika restitusi itu didapat, kemudian kami dan anak-anak bersama-sama, kalau tadi hanya beberapa saja yang dilibatkan, sekarang bersama-sama, yaitu dengan cara membuat kesepakatan kelas bersama. Ketika kesepakatan kelas bersama ini kita sepakati, kemudian kita tuangkan, kemudian kita sosialisasikan. Sosialisasikannya yaitu pertama dipampang di dinding, kemudian disosialisasikan kepada teman-teman yang lain, disosialisasikan dengan teman-teman guru saya juga, Ibu, tentunya, karena kan kita menggunakan guru piket di depannya. Kemudian tak lupa juga saya menggunakan sosialisasi terhadap orang tua. Ini sebagai faktor pendukung, karena tanpa orang tua, kebijakan dan konsekuensi di kelas itu tidak akan berjalan efektif kalau sosialisasinya tidak sampai kepada orang tua. Itu rencana saya yang sudah yang akan saya buatkan dan rencanakan kepada anak-anak. Wah, itu ide sangat yang bagus, Pak. Rencana Bapak bagus sekali gitu. Jadi selain membuat kesepakatan agar siswa juga jadi lebih termotivasi dari dalam dirinya sendiri, kemudian kita juga bekerja sama ya Pak ya dengan orang tua. Nah, ini kan tadi ada beberapa anak karena membantu orang tuanya jadi terlambat. Nah, dengan rencana Bapak yang ini ketika bekerja sama dengan orang tua itu pasti hasilnya menurut saya pasti akan maksimal, dan tentu saja dukungan ini juga bisa berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dari rekan sejawat kita. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak rencana ini akan dimulai? Baik, Ibu. Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, ketika saya mempunyai tujuan, kemudian ketika saya mengidentifikasi dan mempunyai rencana, tentunya saya harus mengeksekusinya sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam memimpin pembelajaran. Akan saya eksekusi, saya akan laksanakan tentunya yang pertama sosialisasi secara daring, yaitu ini hari Kamis, yang besok saya akan sosialisasikan dengan semua teman-teman dan mengundang beberapa orang tua di hari Sabtu. Dan hasil sosialisasi itu akan saya terapkan mulai di minggu depan, Ibu. Terhitung mulai hari Senin, kesepakatan itu akan coba saya gulirkan agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya tadi, yaitu pembelajaran di kelas yang lebih kondusif, itu bisa terwujud. Itu seperti itu, Ibu. Ya, sangat bagus ya Pak ya rencananya. Saya doakan rencana Pak Alam lancar sampai di skala yang tadi Bapak harapkan. Mudah-mudahan skalanya tidak hanya 80 ya Pak, jadi 100. Nah, setelah kita berdiskusi panjang lebar nih Pak, kira-kira kesimpulan apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Pak?
banyak hal hari ini yang saya pelajari Ibu dari ngobrol dengan Ibu ini. Beberapa potensi yang dapat digali baik dari pribadi saya maupun dari anak. Tentunya kita mengetahui bagaimana latar belakang anak sehingga sebuah kesepakatan itu bisa kita laksanakan kalau semuanya komponen itu berjalan dengan baik. Kemudian yang namanya anak statusnya memang pembelajar, harus senantiasa belajar dengan bimbingan guru sebagai pimpinan pembelajar. Itu Ibu yang dapat petik di hari ini ngobrol dengan Ibu ini. Ya, Masya Allah Pak, saya juga ngobrol sama Bapak jadi punya pencerahan ya, kita sama-sama berdiskusi sampai akhirnya menemukan solusi gitu. Baik, rasanya cukup ya Pak Alam. Apakah masih ada lagi yang perlu kita bicarakan? Sepertinya sudah cukup Ibu, saya sudah merasa puas dengan apa yang sudah sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan baik Ibu. Oh baik, kalau begitu saya pamit pulang duluan ya Pak ya, karena itu sudah ada jemputan. Baik Ibu, hati-hati di jalan Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya sama-sama Pak, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Sinta, silakan masuk Bu Sinta. Sehat Bu Sinta? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya, baik Bu Sinta, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu Neng. Bu Neng, ada waktu tidak Bu? Oh, untuk hari ini kebetulan saya lagi free. Alhamdulillah ada yang bisa saya bantu sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Iya. Oke, silakan. Oke. Silakan Bu Sinta, ada waktu alhamdulillah hari ini. Ya, terima kasih Bu Neng. Alhamdulillah Bu Neng bisa meluangkan waktu untuk saya. Ini saya mau curhat sedikit nih Bu tentang anak saya di kelas 7-an nih Bu. Jadi begini Bu, saya tuh punya masalah. Di kelas saya itu ada satu murid yang dia tuh jarang ke sekolah. Nah, alpanya tuh saya kecolongan Bu, alpanya sudah sampai 5 ini tuh ya. Masya Allah. Ya, nah terus setelah saya saya tuh kecolongannya karena kemarin itu ada sekretaris yang melaporkan. Galang ini udah 5 kali Bu nggak masuk katanya menurut laporan dari sekretaris kelas saya kan. Saya kaget kan kalau misalkan ada siswa yang sampai 3 kali saja, minimal 3 kali itu kan harusnya sudah tahu gitu. Nah ini saya sebagai wali kelasnya kecolongan Bu. Nah ini udah sampai 5 kali gitu ya. Cuma dia alpanya itu nggak tiap hari berturut-turut. Mungkin yang jadi kecolongannya tuh itu pertama. Ya, terus yang itu alpanya tuh, jadi alpa di minggu ini, nanti alpa lagi di 2 minggu yang akan datang gitu. Nah saya sudah ini Bu, sudah merestitusi anak itu untuk dipanggil gitu ya. Saya coba gitu untuk saya restitusi sendiri gitu, saya bina sendiri gitu. Nah menurut pengakuannya ternyata dia alpa itu pertama karena bangunnya kesiangan. Nah saya tanya kan, kamu kenapa bisa bangunnya kesiangan terus akhirnya nggak sekolah gitu. Katanya pertama ini Bu, aku kan kalau ke sekolah itu dianterin sama si kakak gitu. Nah cuma karena kakaknya itu kerja, dan kerja itu kan harus pagi ya berangkat. Akhirnya karena anak ini belum bangun, jadi tinggalin gitu sama si kakaknya gitu ya. Nah terus ketika saya selidiki lebih lanjut, apa sih yang menyebabkan, apakah kamu main game gitu kan, apakah kamu main game terlalu larut gitu sampai akhirnya kamu kurang tidur dan akhirnya kesiangan gitu. Cuma ternyata yang jawaban dia berikutnya itu yang bikin saya terenyuh Bu. Jadi dia tuh jawabnya gini,
Enggak Bu, jadi saya ini setiap pulang sekolah, jadi kakaknya kan ada 2, yang suka nganter dia ini itu kakak yang pertama yang kerja di PT. Nah, yang kakak yang keduanya itu ternyata jaga toko jamu katanya gitu kan. Nah, jadi dia tuh kalau pulang sekolah atau sore hari lah, kan kita kalau SMP pulangnya jam 3 ya Bu ya. Nah, dia Iya, tuh betul. pulang sekolah tuh dari jam 3 sore sampai malam, nemenin kakaknya di toko jamu. Dan yang lebih saya kaget lagi ketika saya tanya, emang kamu pulangnya jam berapa gitu. Katanya sampai jam 2 pagi Bu, jaga toko itu tuh. Nah, kata saya tuh, oh, pantes kamu bangunnya kesiangan. Nah, ketika di restitusi itu dia akhirnya juga sudah menemukan sebenarnya solusinya gitu bagaimana. Nah, cuma kok terulang lagi gitu ya Bu Neng. Itu gimana ya Bu Neng ya? Oke, oke. Iya, ternyata cukup kompleks juga ya Bu ya, masalah yang sedang dihadapi oleh Galang ya. Ternyata Iya, memang dari latar belakang keluarganya cukup sulit ya. Jadi dia itu mengalami memang ya, maksudnya lingkaran keluarganya cukup rumit juga ya Bu ya untuk kita selesaikan. Nah, menurut Ibu dari identifikasi masalah tadi yang sudah Ibu sampaikan, yang menurut saya cukup rumit, kira-kira Ibu sudah ada maksudnya solusi atau kira-kira nih akan diapakan nih Galang itu, atau solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk Galang ini? Seperti itu Ibu. Nah, iya Bu. Nah, ketika saya restitusi yang pertama itu kan akhirnya dia kembali lagi alfa ya Bu ya, dengan alasan mungkin ya itu sebenarnya punya handphone, tapi handphonenya itu kadang nggak ada kuotanya teh ya Bu. Jadi terus orang tuanya juga cuma cuma sebatang kara gitu, dia cuma ibunya kalau nggak salah, jadi dia tuh bapaknya udah nggak ada. Nah, dia tuh fokusnya itu pokoknya yang ngurusin sehari-harinya itu sama kakak-kakaknya ini, karena kan ibunya pergi itu kan, jadi TKI itu Bu. Nah, saya mau langkah berikutnya itu tadinya kan mau ini Bu, mau memanggil orang tua. Nah, cuma masalahnya bingungnya itu orang tuanya sendiri kan nggak ada ya, mungkin terbatas sama kakaknya, bisa sih diwakilkan sama kakaknya. Iya, betul. Saya berikutnya itu mau memanggil kakaknya, kemudian saya juga mau konsultasi atau langsung si Galang ini di pembinaan di ruang konseling atau di ruang BK dengan guru BK. Itu sih rencana saya Bu di berikutnya. Iya, betul. Terputus Bu suaranya ya? Wah, tes ada nggak Bu? Ada. Nah, ya. Jadi rencana saya berikutnya itu pemanggilan orang tua dan langsung pembinaan sama guru BK Bu. Seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu. Langkah yang Ibu lakukan sudah cukup bagus, sudah sesuai dengan sesuai prosedur yang akan dilaksanakan dengan sekolah kita ya Bu ya. Namun menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu pencapaiannya dari apa yang akan Ibu lakukan tadi, kira-kira pencapaiannya berapa persen Kak Bu? Kalau saya sih inginnya Bu 100% gitu ya. Jadi si Galang ini jangan sampailah alfa lagi gitu. Karena bagaimanapun guru BK kan pasti lebih berpengalaman ya Bu ya. Ya, betul. Kan lebih memahami secara fisiologis dari anak tersebut. Nah, yang ingin saya harapkan itu skalanya bisa 100%. Kalaupun tidak 100%, minimal 90 atau 80 lah paling bawah gitu Bu presentasi. Siap. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tadi berhasil ya Bu ya. Nah, kalau dilihat dari apa yang Ibu lakukan tadi, rencana yang ke depan yang Ibu lakukan tadi memang sudah bagus. Nah, menurut Ibu apakah ada hambatannya dari rencana yang akan Ibu lakukan nanti? Nah, yang hambatannya ini nih Bu, untuk
janji sama kakak-kakaknya ini kan keduanya bekerja ya Bu ya. Betul. Sedangkan orang tuanya kan tidak ada, mamahnya juga di luar negeri gitu, sedang jadi TKW itu. Nah, mungkin saya akan mulai dari hal mungkin kendala yang untuk menghubungi bukan orang tuanya, kakaknya sebagai pengganti orang tua ini, mungkin dengan dulu nomor teleponnya, atau mungkin saya bisa langsung home visit ke rumahnya untuk menanyakan kapan bisa meluangkan waktu untuk izin dulu ya, main dulu hambatannya Bu. Iya betul. Jadi Ibu Sinta akan mencoba menghubungi walinya ya, meskipun tidak orang tua langsung seperti itu ya. Baik Ibu, betul. Iya betul Ibu, betul. Mudah-mudahan dengan apa yang akan Ibu rencanakan tadi, mudah-mudahan dapat berhasil ya Bu untuk mengetuk pintu hatinya Galang. Ya seperti itu, agar bisa bersemangat lagi ke sekolah ya Bu ya. Nah dari kegiatan atau rencana dan hasil dari identifikasi, kemudian rencana, dan sudah Ibu tadi sampaikan kepada saya, bentuk tanggung jawab Ibu nanti ke depannya seperti apa terhadap Galang tersebut? Ya, tanggung jawab saya yaitu mulai melaksanakan ini ya Bu ya, pembinaan atau tiga restitusi yang nanti akan dilakukan bersama dengan guru BK. Mungkin saya akan mulai karena sekarang hari Kamis, mungkin besok Jumat saya mulai mencari tahu dulu nomor walinya atau rumah walinya yang bisa saya hubungi gitu, atau yang bisa saya hubungi. Untuk tanggung jawab berikutnya adalah mungkin pertemuan kita saya, Galang, guru BK, dan orang tuanya, berarti pertemuan kita berempat di hari Senin mungkin. Itu juga kalau misalkan tidak ada kendala, karena berdua ini bekerja, jadi kan harus tahu ya Bu ya liburnya mungkin nanti disisikan untuk cuti atau bagaimana, jadi saya yang harus menyesuaikan dengan saya hari Senin insya Allah lah gitu Bu untuk melakukan restitusi ini gitu. Baik Bu Sinta, sudah bagus sekali Bu Sinta dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Galang ini, sudah menemukan juga solusinya. Mudah-mudahan nanti yang rencana ke depannya yang akan Ibu lakukan kepada Galang berhasil dan dapat seperti tadi ya, saya mengetuk pintu hatinya Galang dan Galang menjadi berubah menjadi anak yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan dapat di keluarganya, baik itu di keluarganya baik maupun di sekolah ya. Jadi dengan keluarganya pun bisa berjalan dengan baik, dengan kita pun bisa berjalan dengan baik di sekolah ya Bu ya. Baik Bu Sinta, terima kasih atas maksudnya diskusi kita hari ini mengenai Galang. Jadi saya tahu mengenai permasalahan yang ada di kelas Bu Sinta, terutama mengenai Galang ya. Itu Ibu Sinta. Ucapkan terima kasih Bu Neng sudah meluangkan waktu ini. Akhirnya saya jadi dapat pencerahan gitu, terus agak lega juga gitu, dan dengan pembicaraan kita kali ini akhirnya saya juga dapat melakukan solusi atau tindak lanjut untuk masalah Galang ini. Makasih banyak juga ya Bu Neng ya. Sama-sama Ibu Sinta, terima kasih juga. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Sinta ya. Sama-sama. Tetap semangat. Ya. Saya pamit ya Bu Neng. Ya, mangga silakan Bu Sinta, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali.